Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil huda ar-rasulil mustafa nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ulil hidayah. Amma ba'du fa ya ibadallah fa ya ikhwanil muslimin rahimakumullah. Fa'usikum wa nafsi bittaqwa faqad fazal muttaqun wa khasira hunalikal mubtilun. Faqala ta'ala fi muhkami tanzili, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta, ila akhiril hadis. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat Masjid Nurus Sa'adah rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk meningkatkan takwa kepadanya dalam berbagai aktivitas ibadah kita. Wabil khusus hari ini, hari ke-10 bulan Rajab, dengan kata lain 50 hari menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Semoga amaliyah kita sepanjang hari ini dan juga hari sebelumnya senantiasa memberikan bekas dalam kehidupan kita untuk mendorong kita melakukan amal-amal soleh dan perbuatan-perbuatan baik yang Allah ridhai. Al-Quran mengajarkan kita satu doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk senantiasa dapat mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan kepadaku, dan juga nikmat yang telah Kau berikan kepada kedua orang tuaku. Dan berikanlah aku kesadaran yang penuh amal shalihan untuk melakukan perbuatan baik, tardahu yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu atas izin-Mu ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Ini doa hadirin rahimakumullah mendorong kita untuk senantiasa melakukan amal soleh. Dan khutbah kita pada hari ini saya mengambil tema berbuat baik dan berbuat baiklah. Maknanya adalah sepanjang hayat kita berbuat baik kepada setiap orang, kepada makhluk Allah yang merupakan amal soleh kita bersama. Ayat lain menjelaskan dalam surah Al-Baqarah 184, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang melakukan perbuatan baik, apakah laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dengan syarat dia beriman kepada Allah, maka Allah menyebutkan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik dan akan membalas semua kebaikannya dengan pahala yang lebih dari sekedar yang mereka lakukan. Ini juga mendorong kita untuk melakukan amal soleh, karena beramal soleh merupakan naluri kita. Imajinasi kita adalah berbuat baik, fitrah kita adalah berbuat baik. Makhluk ciptaan Allah namanya manusia, pada dasarnya adalah mereka yang
ingin melakukan perbuatan baik setiap saat. Tetapi kenapa ada orang yang suka berbuat tidak baik? Itulah tantangan kehidupan. Sehingga disebutkan bahwa perbuatan baik itu bermula dari bisikan malaikat, dan perbuatan buruk adalah berawal dari bisikan syaitan. Tinggal kita memilih dominan yang mana, apakah malaikat yang dominan, apakah syaitan. Ketika malaikat dominan, maka bisikan yang baik mengalahkan bisikan yang buruk. Ketika syaitan dominan, maka bisikan yang buruk akan mengalahkan bisikan yang baik. Bagaimana caranya supaya dominasi bisikan malaikat lebih utama? Yang tadi, tempatkan diri kita di tempat yang mana malaikat suka. Beribadah, berzikir, seterusnya. Perbuatan-perbuatan baik itu akan mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik dalam hal kehidupan sosial. Jadi kalau kita bagi perbuatan baik ada dua. Pertama, berbuat baik kepada Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada makhluk. Kepada Allah namanya Khalik kita. Di sana ada akhlak, di sana ada ibadah mahdhah. Di sana ada penyerahan total kepada Allah, di sana ada tawakal. Tapi ayat ini lebih mendorong kita kepada berbuat baik kepada makhluk Allah. Manusia, termasuk alam semesta, tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Ada aturan yang mengatur tentang hal itu. Maka tidak ada ruginya seseorang ketika melakukan perbuatan yang baik. Pertama, dia akan dikenang sebagai orang yang baik pula. Setidaknya setelah dia tidak ada meninggalkan dunia ini, yang dikenang adalah kebaikannya. Hadis menyebutkan uzkuru mahasina mautakum. Perbanyaklah menyebutkan perbuatan baik orang yang telah wafat. Jangan sebut keburukannya. Nah, kita semasa hidup ini bagaimana caranya supaya nanti ketika kita sudah tidak ada, yang disebut adalah kebaikan kita. Caranya adalah semasa kita hidup, lakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Dan jangan berharap balasan kebaikan kepada orang yang kita berbuat baik kepada. Kenapa demikian? Wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun tadi. Allah membalas semua kebaikan dengan cara yang kita tidak bisa paham. Jadi kalau bersedekah, berinfak, berwakaf, memberikan bantuan kepada orang lain, diharapkan adalah pahala dari Allah. Dan itu termasuk dalam bingkai ikhlas. Mungkin orang sering sebut kalau bersedekah ikhlas, jangan ngarapin pahala. Itu nggak benar. Boleh mengharapkan pahala selama itu datang dari Allah. Dan Allah menjamin, wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus shalihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang berbuat baik, beramal soleh, akan diberikan balasan pahala yang banyak. Bersedekah mengharap pahala boleh. Dan itu Allah memerintahkan. Yang enggak boleh adalah mengharapkan kebaikan, balasan pahala dari orang yang tempat kita bersedekah. Kalau kita mengharap itu, maka akan datang rasa kecewa. Maka ketika seseorang berbuat baik kepada banyak orang, bahkan mungkin balasan kebaikannya bukan kebaikan, malah keburukan. Sempat dia mengatakan, percuma rasanya saya berbuat baik kepada dia. Kenapa? Balasannya nggak baik. Lupakan. Allah akan berikan balasan lebih baik daripada itu. Itu namanya ikhlas lillahi ta'ala. Dan banyak ayat menjelaskan tentang ini, betapa pentingnya kita melakukan perbuatan kebaikan, beramal soleh. Bahkan saking seseorang tidak mampunya berbuat baik dalam hal memberikan bantuan kepada orang lain, berniat saja pun dia untuk melakukan perbuatan baik, ada pahalanya. Hadis menjelaskan siapa orang yang hamma bil hasanah, bercita-cita, berangan-angan untuk melakukan perbuatan baik, falam ya'malha, tapi enggak mampu dia lakukan, Allah berikan kepadanya balasan pahala karena motivasi. Jadi kalau hidup kita dimotivasi dengan perbuatan baik,
maka itu akan mendatangkan semangat dan gairah hidup. Artinya kalau belum mampu bersedekah, paling enggak punya motivasi. Camkan dalam hati, ya Allah berikan saya rezeki yang lebih untuk bisa leluasa saya bersedekah. Walaupun kadang untuk bersedekah enggak harus menjadi orang kaya, tapi ada motivasi. Tidak sampai dilakukan, Allah berikan balasan pahala. Tetapi hadis mengatakan barang siapa yang merencanakan, punya niat melakukan perbuatan buruk dan tidak sempat dilakukan, tidak dicatatkan dosa kepadanya. Itu pertanda Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita. Diberikan kesempatan berbuat baik yang sebanyak-banyaknya. Pelaku dosa Allah terima taubatnya, asal setelah itu dia berbuat baik yang banyak kepada Allah ataupun kepada makhluk. Berapa banyak para taibin yang pernah melakukan dosa yang banyak sebelumnya, dia taubat kepada Allah, Allah terima di situ taubatnya. Innahu kana tawwaban. Tapi harus ada action kebaikan setelah itu. Maka kalau ada orang yang mempertanyakan bagaimana cara saya untuk menebus dosa saya masa lalu, pertama, katakan dia meninggalkan sholat yang banyak. Belum rapi sholatnya, sejak dia balik gak teratur sholatnya, lebih banyak tinggalnya daripada melakukannya. Setelah dia taubat pada usia tertentu, taubatan nasuha, berbuat taubat yang sebenar-benarnya, tidak ulang lagi dosa yang sama, insya Allah diterima taubatnya. Dengan catatan, pertama tidak lagi meninggalkan sholat. Yang kedua, mengupayakan agar kualitas sholatnya terjamin berjamaah, didalami makna sholat, kemudian diperbanyak ibadah sholat sunnahnya, dan yang terakhir, perbanyak sedekahnya. Jadi apapun ibadah kita, ketika bermanfaat buat orang banyak, itu termasuk bagian amal soleh. Nggak mampu dengan materi, paling nggak dengan nasihat, paling enggak dengan menampilkan wajah yang ceria di hadapan orang lain, termasuk amal soleh. Karena membahagiakan hati orang mukmin termasuk ibadah. Maka oleh karena itu ayat yang saya bacakan di awal cukup dua, memberikan kita dorongan untuk senantiasa melakukan perbuatan baik, dan ketika itu rutin kita lakukan, maka jadilah kita orang yang wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sebutkan dia sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Semoga dengan khutbah kita pada hari ini mendorong kita untuk senantiasa berbuat baik dan berpikir untuk melakukan perbuatan yang baik. Ketika kita ada dalam motivasi itu namanya kita telah sampai pada titik yang benar dalam rangka mensikapi takdir Allah kepada kita semuanya. Ketika kita berpikir yang baik, maka Allah berikan kita jalan untuk mewujudkannya, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barakallahu li wa lakum bima fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi akmala alaina dinal Islam wa ja'alana muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, fa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ألا فصلوا على نبيكم ورسولكم فإن الله صلى على نبيه قديما وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة كلهم أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا في زمرتهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين فدعوني أستجب لكم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا أبواب الخير فإنك أنت الفتاح العليم وارزقنا رزقا واسعا مباركا حلالا طيبا فأنت خير الرازقين واحفظ إيماننا وإسلامنا وأولادنا وذرياتنا إنك على كل شيء وكيل يا خير الحافظين ربنا انصرنا والمسلمين أينما كانوا في كل مكان من الأرض أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة